Terima kasih Mas Didi Diarsa telah menerima wawancara ini. Sama-sama. Bisa dijelasin dong, Smart City itu konsep sederhananya gimana? Iya, pastinya kita mau membuat selalu teknologi yang bisa memudahkan orang, bisa mempermudah birokrasi, segala sesuatunya menjadi sesuatu yang simpel, sesuatu yang akuntabilitasnya bisa terlihat, transparan, sehingga semua orang bisa mengakses banyak informasi. Dan ini sangat berguna untuk kemajuan sebuah kota. Apa aja unsur yang penting? Ya, pastinya orang kalau teringat Smart City pasti identik dengan teknologi. Padahal sebetulnya bukan itu intinya, bahwa ada proses-proses yang membuat teknologi itu bisa bekerja dengan sangat baik sehingga bisa menghasilkan sebuah policy, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ada proses-proses apa? Iya, pastinya kita ada di situ ada people, ada proses, baru teknologi. Jadi kuncinya malah ada di dua. Di people-nya, di prosesnya, baru di teknologinya. Oke, sekarang jelasin dulu people deh. People itu gimana? People-nya harus gimana? Iya, pastinya kalau kita melihat sebuah konsep Smart City, people-nya harus siap. Jadi ada orang-orang yang menjadi operator di belakang layar, terus kemudian ada orang-orang yang di front end, di depan yang bisa membuat keputusan-keputusan yang diambil di belakang layar itu bisa menjadi sebuah keputusan. Sebelum ada front end dan back end, Yep. itu ada apa dulu tuh? Pastinya ada input dulu. Di prosesnya mereka mendapatkan informasi, terus kemudian diproses, terus kemudian lahirkan sebuah keputusan. Misalkan misalkan pengaduan. Kalau seseorang mengadu lewat sebuah teknologi, misalkan WhatsApp atau SMS misalkan, dalam waktu berapa lama informasi tadi bisa diselesaikan? Apakah dalam hitungan menit, apakah hitungan jam, apakah hitungan hari? Itu dengan teknologi kita bisa pantau semuanya. Yang dimaksud smart itu gimana maksudnya? Smart itu gimana? Iya, kalau sekarang semua orang misalkan kita mengadu nggak tahu kemana, ya kan? Kita nggak tahu arahnya kemana dan kita tidak tahu kapan laporan kita akan di follow up, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, dengan teknologi hal itu bisa memungkinkan dan bahkan bisa di-record dengan sangat jelas. Kapan kita lapor, terus kemudian berapa lama dieksekusi laporannya, terus kemudian ditindaklanjuti sampai finalisasi reportnya bisa ketahuan dalam satu form misalkan. Gitu ya, Tunggu, tadi kan ada input. Betul. Berarti kan sebelum ada input, Ya. berarti ada masalah. Betul. Nah, ada masalah. Nah, banyak masalah yang ada di Pemkot Depok katakanlah. Atau ada masalah banyak yang ada di sebuah pemerintah kota. Iya, betul. Gimana dari banyak masalah itu kita mulai dari mana, Mas, untuk bisa menunjukkan bahwa ini kota smart? Iya, yang pasti harus dimulai dari yang paling simpel sebetulnya. Misalkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, masalah kerusakan jalan, masalah berkaitan dengan segala suatu infrastruktur misalkan, orang bisa melaporkan segala sesuatunya bisa lebih cepat ya kan. Dengan Smart City segala data bisa diakses, itu yang memungkinkan orang tahu. Kalau di lapangan kita bisa melihat banyak sekali problem-problem di lapangan, orang nggak tahu mau lapor kemana, orang tidak tahu untuk membuat laporannya dalam bentuk apa. Nah, kalau dengan Smart City Concept Project misalkan, seseorang tahu arahnya kemana sih kalau dia mau lapor, kalau kerusakan jalan kemana, kalau ada kejahatan kemana, kalau ada misalkan perizinan misalkan kemana. Jadi semua ada pos-posnya dan itu terbuka secara umum gitu. Oke, biar lebih kompatibel ke arah Depok nih. Iya. Ke arah Depok. Menurut Mas Didi, agar Depok bisa menjalankan konsep Smart City-nya dengan benar, Iya. sederhananya mulai dari mana dulu? Permasalahan apa dulu coba? Ya, kalau menurut kita adalah people-nya dulu. Jadi People itu gimana? ya, people-nya harus siap untuk bisa membuat Smart City dan teknologinya bisa bekerja. Percuma kita punya command center yang bagus, 1000 wifi, terus kemudian akses internet yang cepat, tapi kalau tidak ada proses di belakangnya, people-nya menjadi kata kunci bagaimana mereka bisa membawa teknologi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, people seperti apa dan people yang bagaimana? Yang pasti adalah orang yang mau transparan, dengan sistem ini mereka terbuka, dengan sistem ini mereka mau dikontrol, misalkan ada pola-pola yang bisa dilihat, laporan kerja seperti apa, quality control mereka bisa ketahuan di situ. Contoh nih Mas, Ya, masalah keluhan sampah dulu deh. betul. Gimana nih? Jelasinnya, maksudnya orang yang mau dikontrol, orang yang mau diubah, orang yang terbuka, gimana nih? Oke, misalkan kita melihat ada masalah sampah, misalkan banyak sekali sampah di pinggir jalan sekarang, di jalan raya, hampir di semua kota Depok ini jalan raya semua orang buang sampah sembarangan, ya kan? Di kali. Di kali udah pasti, di pinggir jalan aja mereka buang, ya kan? Nah, bagaimana kalau saya melihat seperti itu, saya lapor kemana dong, ya kan? Selama ini kan kita nggak tahu
mau lapor sampah itu kemana. Itu aja kan udah jadi masalah. Tapi kalau ada satu platform yang menyiapkan, oh ternyata kita tinggal foto, tinggal kasih location-nya, ya kan, kita send, terus kemudian jangan sampai terulang lagi kejadiannya, orang akan, dinas kebersihannya akan ambil sampahnya, terus kemudian dia akan pasang CCTV atau mungkin dia kerahkan aparat keamanan untuk menjaga wilayah tersebut agar tidak terulang kembali. Karena biasanya terlalu terulang kembali gitu loh. Nah ini sebenarnya sangat simpel sekali masalahnya. Gitu. Artinya pengulangan itu terjadi kan karena tidak ada mungkin salah satunya punishment. Betul. Ya kan, bagaimana punishment, karena dia nggak bisa tangkap ya kan, kalau dia nungguin 24 jam di situ tanpa bantuan teknologi misalkan, dia akan kesulitan juga, energinya akan habis hanya untuk permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi kalau dibantu dengan teknologi misalkan, dia pasang satu CCTV, ada laporan dari masyarakat, di follow up, dia bisa tahu siapa sih yang buang sampah, jam-jam kapan saja orang buang sampah di titik itu, sehingga nanti akan ada eksekusi keputusan bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Oke, yang sering terjadi kan CCTV-nya nanti rusak di situ. Ya. Kita yang buang sampah masyarakat sekitar juga yang di situ. Betul. Ya tadi lokasi-lokasinya harus lebih tersembunyi, lebih tinggi, tidak terjangkau misalkan. Orang memerlukan 3-4 kali effortnya untuk bisa mengambil CCTV itu. Kalau memang dia mau ambil CCTV atau merusak CCTV, itu niat sebetulnya. Itu crime ya kan. Kalau crime ya pasti polisi yang harus bergerak gitu loh. Oke, itu dari sampah berarti kita semua masalah sih sebetulnya, tidak hanya sampah, misalkan juga kita lihat ada banjir, kita melihat ada jalanan rusak misalkan, itu bisa dilaporkan dengan sangat cepat. Dan kalau memang yang harus disiapkan people-nya tadi, people-nya harus siap untuk bisa menyelesaikan masalah itu dalam waktu yang singkat. Karena orang berharap dengan kecepatan laporan mereka berharap outputnya itu juga cepat. Nah problemnya adalah ketika teknologi sudah bagus, prosesnya lumayan cepat, tapi people-nya tidak smart, misalnya tidak cepat, ya udah akhirnya semua berantakan juga, percuma saja. Biasanya alasan dari pemerintah itu biasanya kurang, pegawainya kurang tenaga, sumber daya gimana? Ya ketika sudah tahu masalahnya, titiknya misalkan banjir di Jalan Pekapuran, ya kan sudah hampir setahun ini tidak pernah selesai masalahnya. Ada solusi-solusi yang harus diambil, misalkan solusi sementara, solusi cepat, solusi yang urgent, itu harus dibedakan sama solusi jangka panjang. Apakah kita harus menunggu 1 tahun APBD untuk hanya banjir yang tiap hari ada tanpa ada hujan gitu kan? Kalau memang Pemkotnya mau, ya dia bisa pakai misalkan pengambil air atau penguras air misalkan, sesimpel itu sebetulnya. Nah sekarang dari gerakan-gerakan anak muda ini yang masih katakanlah di luar pemerintahan, betul, sedang melakukan apa untuk Smart City di Depok? Nah kita mencoba membawa ide-ide tentang Smart City ini ke teman-teman di pemerintahan, bagaimana kita belajar dari kota-kota lain. Sebetulnya kota Depok ini punya potensi yang sangat besar. Apa potensinya? Karena dia dekat dengan kota Jakarta, dia masyarakat urban, terus kemudian orang-orangnya juga terdidik, orang-orangnya punya akses terhadap teknologi dengan sangat baik, kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi juga sudah pada tahap yang mahir, sehingga sebetulnya ini adalah saat yang tepat sebetulnya untuk memanfaatkan teknologi untuk membawa kota Depok menjadi kota smart, sehingga dia bisa disejajarkan dengan kota-kota besar di Asia misalkan. Balik lagi ke pertanyaan awal saya, mulainya dari mana nih? Mulainya dari pemimpin pastinya. Pemimpinnya harus berani mengambil keputusan dan memberi contoh bahwa apapun yang dilakukan harus berorientasi kepada smart city-nya tadi. Yang tadi people, proses, sama teknologinya. Jadi bukan teknologinya dulu yang difokuskan, karena cost-nya akan sangat besar sekali. Apa sih contohnya memfokuskan nanti pada teknologi itu? Contohnya? Ya misalkan tadi menyediakan command center yang harganya puluhan miliar, menyediakan wifi mungkin yang di ribuan titik, atau menyiapkan server yang sangat mahal misalkan. Padahal itu sebetulnya bisa belakangan. Yang penting adalah people-nya, mereka mau menggunakan teknologinya, tahu sampai sejauh mana teknologi itu bisa dimanfaatkan, dan bisa cepat mengambil keputusan ketika ada inputnya tadi. Dan ini yang permasalahannya pasti di situ. Dengan adanya teknologi, nanti kerjaan mereka tambah banyak atau gimana? Iya, logikanya pada awalnya akan seperti itu. Tapi ketika sudah masuki 1-2 term misalkan, itu justru akan sangat terbantu karena semua laporan yang macam sudah ada di-handle sama teknologi. Pada awalnya mereka akan siap dari situ, tapi harus ke depannya ya begitu, tugasnya memang seperti itu. Pada awalnya kelihatan berat, tapi justru ke depannya akan sangat membantu mereka untuk menghasilkan tadi laporan yang cepat, database yang akurat, terus kemudian hasil yang nyata, itu mereka bisa lihat karena recordnya sangat jelas. Kalau sekarang kan kita nggak bisa lihat recordnya, sampai sejauh mana pengaduan masyarakat, berapa ribu misalkan jumlahnya, berapa yang terselesaikan, berapa yang bisa selesaikan, ada nggak penilaian reportnya puas atau tidaknya, kita nggak tahu sampai sejauh mana.
Mas Didi, Iya. gampang aja nih. Ini tahun 2017. Iya. Bisa mulai dari mana nih masyarakat dan bisa mulai dari mana nih Pemkot? Pemkotnya tadi sudah siapkan dengan regulasi, terus kemudian menyiapkan birokrasinya untuk siap menggunakan teknologi yang ada. Nah terus kemudian nanti masyarakatnya akan otomatis di drive terbiasa melaporkan, tapi juga harus ada tindakan-tindakan nyata dari laporan-laporan mereka. Kalau mereka melapor terus kemudian tidak ada follow up-nya, mereka pun akan sangat kecewa sekali dan justru berbahaya buat teman-teman di pemerintahan sebetulnya. Oke, yang paling gampang sedang dilakukan oleh komunitas di Depok apa aja nih Mas? Yang pasti kita membantu untuk menyiapkan berbagai software yang berkaitan dengan Smart City program. Kita membantu menyiapkan anak-anak muda untuk bisa menjadi developer, programmer di tempat kita. Kita ada workshop seminggu sekali untuk bisa membawa anak-anak Depok itu berbicara di level yang lebih tinggi lagi. Kita bisa mengundang banyak pembicara dari kota-kota lain yang sudah menjalankan Smart City untuk kita bisa benchmark apa sih yang paling mungkin dilakukan di Kota Depok dalam waktu yang sangat singkat, terus kemudian dengan budget yang sangat terbatas. Yang lebih spesifik lagi, aplikasi kayak apa sih Mas? Yang pastinya kalau pernah dengar misalkan kalau yang kemarin sudah ada, kita punya namanya teman jalan misalkan di tempat kita, bagaimana sebetulnya kalau dimanfaatkan oleh Pemkot untuk car riding sharing misalkan, bagaimana setiap hari orang Depok berduyun-duyun ke Jakarta dengan mobil yang satu buah terus kosong ya kan, tapi kalau dengan aplikasi yang dipakai misalkan teman jalan, dia bisa membawa misalkan pagi-pagi anaknya ke sekolah dulu, terus kemudian ketemu, terus kemudian ke Jakarta satu mobil isinya bisa 4 atau 5 orang. Bayangkan kalau sebanyak itu bisa diangkut dan satu jurusan, ini akan kebayang anak-anak sekolahnya mereka bisa diantar, terus kemudian mereka bisa membawa sahabat orang-orang Depok juga, terus kemudian bawa ke Jakarta. Nah, Pemkotnya tinggal mendukung aplikasinya, terus kemudian menjadikan ini atau memberikan insentif. Kalau mereka membawa orang Depok 3 atau 4 untuk sebagai car riding sharingnya, mereka akan dibebaskan pajaknya misalkan, atau ada keringanan PBB-nya misalkan. Nah, ide-ide seperti itu nggak butuh mahal biayanya, tapi cukup policy atau kebijakan dari pemerintahnya saja gitu loh. Aplikasinya sudah ready gitu loh. Aplikasi teman jalan ini karya anak Depok semua? Sekarang anak Depok semuanya, anak-anak sudah dicoba di UI dan memang sangat sukses sekali. Jadi kita nggak harus tergantung sama Uber, nggak harus tergantung sama Gojek. Kita punya loh aplikasi lokal yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Kita tahu sih berapa setiap hari orang Depok itu yang keluar ke Jakarta, kosong mobilnya berapa mobil ya kan. Kalau diisi sama orang Depok misalkan, mungkin nggak perlu lagi tuh komuter lain berdesak-desakan. Atau kita bingung misalkan bagaimana setiap hari anak-anak kita di zona yang berbeda, sekolah melintasi sektor-sektor yang nggak jelas gitu kan. Ada yang rumahnya di Beji, sekolahnya ada di Cimanggis. Ada yang di Depok, misalkan di Tapos, sekolahnya di Beji. Ini kan menjadi sangat ribet sekali ya. Kita tahu nih aplikasi teman jalan ini. Bisa Iya. Android udah berapa yang unduh? Ini justru menariknya sebetulnya. Teman jalan tidak ada di platform Android sama iOS, tapi dia lahir di generasi milenial, dia pakai Line. Oke.
Oke. Jadi hanya orang-orang pengguna lain, dan ini benar-benar jadi satu keunikan tersendiri sebetulnya. Tapi dengan sangat mudah sebetulnya akan bisa pindah platform ke iOS atau ke Android. Tapi idenya adalah bahwa ternyata di Depok ini generasi milenialnya sangat banyak sekali, dan sudah saatnya generasi milenial ini diperlakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan cara-cara yang lama. Apalagi birokrasi di pemerintahan masih istilahnya menggunakan cara-cara yang lama gitu kan. Masih pengaduan menggunakan telepon misalkan. Hari ini mana ada orang yang mau pakai telepon misalkan. Karena kan cost pulsanya sangat mahal sekali. Dia cukup pakai WhatsApp, dia cukup pakai Line, dia bisa pakai sosial media yang lain gitu. Nah, ini yang penting sebetulnya. Jadi kemampuan Pemda melihat perubahan yang ada di kotanya sendiri. Bisa tahu nggak sih pengguna teman jalan nih di Line? Teman jalan ini sangat banyak, lebih dari 10 ribuan kalau nggak salah. Jadi itu di tingkat lokal. Di luar Depok juga dong? Ada beberapa di luar Depok, karena mereka adalah basisnya di kampus, ya kan? Jadi mereka menggunakan itu untuk berangkat ke kampus bareng-bareng. Oh, banyak kan mahasiswa ya? Iya, memang targetnya targetnya adalah mahasiswa dulu, karena mereka harus verify dulu salah satu identifikasinya adalah menggunakan kartu izin mahasiswanya. Oke, selain teman jalan yang udah ada yang banyak sekali, misalkan di Depok itu kalau pernah dengar namanya Plip, misalkan Plip itu ada satu aplikasi yang intinya membantu UKM di Kota Depok yang sering bertransaksi online, ya kan, kirim barang gitu kan. Mereka setiap hari itu harus transfer misalkan 6 sampai 10 kali satu hari. Dan kena biaya cas karena banknya berbeda, ya kan. Kalau sehari ada 10 kali transaksi dikali 6.500 berarti sudah 65.000. Kalau dikali 30 hari berarti kan sudah hampir 2 juta gitu kan. Jangan-jangan itu untungnya mereka, Mas, ya kan, untungnya si UKM. Nah, bayangkan kalau ada ribuan UKM di Kota Depok setiap hari yang bertransaksi seperti itu, kosnya akan sangat besar sekali. Nah, mahasiswa ini dikode terus kemudian punya ide bagaimana mereka bisa membantu UKM-UKM ini, ya kan, untuk bisa transfer tanpa biaya, ya kan. Nah, terus kemudian mereka buat aplikasi itu. Nah, di Kode kita mendukung itu, kita siapkan panggung, kita siapkan tempat, kita siapkan mentor, terus kemudian jadilah aplikasi ini. Dan hari ini sudah transaksinya satu hari itu 3 miliar. Dan ini lumayan besar untuk sudah sebuah. berapa UKM yang memanfaatkan? Ada data? Ribuan, hampir ada 50.000. Luar biasa ya? Luar biasa sekali. Jadi ini bisa diambil diadopsi di tingkat nasional. Teman-teman itu menyiapkan rekening-rekening semua bank. Betul, terus kemudian dia menggunakan rekeningnya untuk ditransfer, terus kemudian transfer balik. Jadi kayak semacam point center aja sih, titik checkpoint. Tapi tetap ada keuntungan. Sekarang belum, monetizingnya belum, tapi mungkin kalau ada beberapa yang bisa, ya kalau dia misalkan bantu, kalau lebih dari 10 transaksinya mungkin kena cas 1.000, ya kan, nggak mahal-mahal sih sebetulnya. Ataupun kalau sudah langganan, ya kalau orang daripada mahal-mahal, mungkin dia turunin 1.000 rupiah aja udah lumayan banget gitu loh. Dan ini kalau dikali transaksinya sampai 30.000 kali. Tapi belum monetizing. Sudah mulai fasenya ke arah sana, tapi kan dia harus berhadapan juga dengan izin dari BI, dari OJK. Nah, ini yang sedang diurus. Alhamdulillah sih kemarin sudah selesai izin dari BI-nya dan mereka sudah bisa memanfaatkan layanan ini. Dan ini juga asli dari Kota Depok juga. Oke, apalagi satu lagi, Mas, yang dari Depok. Yang sangat menarik misalkan iGrow, kalau pernah dengar ya, iGrow sudah pasti kan sangat populer sekali. Yang satu lagi yang paling baru di tempat kita adalah Custom. Apa itu? Custom ini adalah kalau kita sebut sebagai Uber penjahit, ya kan? Uber penjahit dari Kota Depok, bagaimana mereka memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk bisa membantu ibu-ibu di sekitar Depok yang mempunyai skill untuk menjahit tapi tidak mempunyai waktu untuk keluar. Dan mereka masih di rumah menjaga anaknya, tapi kalau mereka bisa picking order, ya kan, pick up order gitu kan, kemampuan mereka menjahit itu bisa dimanfaatkan. Dan Custom lahir untuk membantu mereka mendapatkan akses tadi. Hari ini sudah ada ratusan bahkan ribuan penjahit di Kota Depok yang memesan dapat order dari Custom, terus kemudian mereka masih ada di rumah masing-masing. Itu kita bisa lihat quality time-nya, waktu bersama keluarganya, mereka tidak harus keluar rumah tapi tetap dapat order, penghasilannya bertambah. Ini kan yang sebetulnya diinginkan dari sebuah kota, ya kan, menciptakan lapangan pekerjaan dengan biaya yang nyaris zero gitu kan. Ribuan itu loh. Kalau dengan biaya misalkan Pemkot, berapa mereka keluarkan biayanya misalkan untuk meng-create 1.000 lapangan pekerjaan tadi. Nah, startup ini dengan biaya yang zero, hanya dengan ide-ide yang keren, dia bisa creating tadi job buat 1.000 orang. Dan 1.000 orang ini adalah 1.000 orang yang memang basisnya di rumah, punya skill dasar, tapi dia juga masih di rumah untuk menjaga anaknya. Kebayang dong, berarti kualitas rumah tangganya bagus sekali. Dan ini bagus buat kehidupan Kota Depok, misalkan quality time keluarganya. Tagline misalkan friendly
friendly city misalkan, itu sudah dibuktikan sama itu. Dan itu adalah startup-startup yang memang lahir di kota ini, lahir di tempat kita di Kode Margonda, sehingga harusnya kita bisa berkolaborasi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di kota ini dengan simple way, dengan cara-cara yang mungkin tidak seperti dulu lagi, tapi dengan cara-cara baru tadi, kecanggihan dan kemajuan teknologi. Pernah duduk bareng nggak dengan pemerintah kota untuk menyusun strategi menyelesaikan masalah satu demi satu? Tidak ada kesempatan untuk itu. Jadi sampai hari ini pun Pak Wali belum pernah ke tempat kita belum pernah diundang juga untuk berdiskusi secara langsung. Tapi kita mau menawarkan sebetulnya kalau memang bisa, kenapa enggak kita duduk bareng? Karena saya melihat polanya di birokrasi masih pola-pola yang lama sekali. Misalkan harus ada rapat, musrembang, semua segala macam. Anda butuh waktu misalkan 6 bulan sampai misalkan setahun untuk merumuskan itu, realisasinya, belum lagi masalah kontrak politik, belum lagi kepentingan-kepentingan yang lain misalkan. Sementara kita adalah bebas politik, sementara kita menyelesaikan masalah dalam waktu yang sangat cepat. Kita bisa menyelesaikan masalah dalam waktu, kita punya nama metodenya Hexprint, itu 7 hari selesai untuk membantu menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalkan masalah sampah di Kota Depok, ya kan, kita bukan jamin sebetulnya. Kalau kita mau duduk bareng, ya kan, kita kumpulkan tuh birokrasi, stakeholder, konsumen, terus dengan supplier, siapapun, pengelola lingkungan, teknologi, developer, kita kumpul di satu titik dalam 7 hari, come up dengan sebuah ide bagaimana sih menyelesaikan masalah di Kota Depok. Dan itu cuma 7 hari gitu loh. Nggak usah butuh waktu yang panjang sekali sampai sebulan, setahun, bahkan sampai tahunan gitu loh. Jadi gemes juga nih ya, belum bisa direalisasikan gitu kan. Ya akhirnya kita berinisiasi pada ranah yang apa yang kita bisa. Kita membangun jaringan dengan teman-teman di kampus, kita mendekatkan kampus UI, Gunadarma menjadi salah satu stakeholder, sehingga mereka bisa berkontribusi untuk bisa membangun kota ini. Walaupun dalam tanda kutip belum ada respon atau apapun, kita masih tetap jalan, karena memang kita tinggal dan mencintai kota ini sebetulnya. Ternyata berat ya, kelembamannya tinggi sekali. Sebuah birokrasi itu sebuah perubahan. Iya, karena faktornya sangat banyak sekali. Kita bicara jumlahnya ribuan orang, kita bicara masalah terah politik mungkin di sini, culture politiknya mungkin juga. Nah, kita mau coba, sementara kita adalah generasi yang sebetulnya tidak kenal politik secara langsung, tapi kita mau berkontribusi buat kotanya. Tapi saya tidak ada celah yang cukup banyak untuk bisa berkontribusi di sana. Baru mulai mungkin 1-2 event kita sudah mulai berkontribusi. Tapi tetap dengan standarisasi yang sangat minimal sekali. Jadi kalau memang benar ingin ngeberesin sebuah kota, sebenarnya tinggal duduk bareng. Betul. Ajak stakeholder yang sebetulnya mungkin punya pemikiran-pemikiran lain di luar grup, ya kan. Terus kemudian ajak diskusi, kita bisa duduk bareng, apa sih yang kita bisa selesaikan. Di Kode Margonda kita kemarin bahkan bisa menghadirkan tadi teman-teman dari eselon 2 dari pemerintahan, Kementerian Perekonomian, dari Bekraf, terus kemudian dari Bappenas, dari kantor staf presiden juga. Nah, mereka duduk di tempat kita dan menyadari bahwa potensi kota ini sangat besar sekali. Kalau kita lihat, kita punya database, kita menunjukkan kita punya 20.000 developer. Dan itu adalah engine perubahan di Kota Depok yang bisa membawa kota ini menuju kepada sebuah ranah baru, misalkan entah mungkin New Silicon Valley atau apa gitu. Tapi kan kita butuh bantuan pemerintah, butuh dukungan pemerintah. Nah, kalau pemerintah kotanya harusnya menyadari itu sebagai sebuah, kita melihatnya blue economy sebetulnya, ekonomi baru. Jadi itu bisa diandalkan untuk bisa membawa generasi ini, kota ini ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau kita bermain pada level yang pola seperti sekarang, saya sih agak pesimis bahwa kota ini bisa maju gitu loh. Satu lagi yang mungkin masih menggelitik, kegairahan ini kan muncul dari masyarakat. Betul. Ini generasi milenial. Iya. Sementara pola lama, pola birokrasi masih tetap diberlakukan gitu. Iya. Kan harus ada breakthrough. Yep. Kepikiran ide apa sih, Mas? Ada banyak cara sebetulnya. Kita sempat mencoba untuk masuk ke dalam birokrasi, kita coba bantu 1-2 program, tapi memang tidak bisa, polanya memang tidak bisa dipaksakan. Dan pola pergerakannya juga agak terlalu lambat gitu kan. Kita tidak bisa memaksakan itu. Nah, bagaimana kita ngeblend antara 2 generasi ini menjadi sebuah power kekuatan sebetulnya. Pada tingkat wisdom misalkan, ya silahkan mereka punya policy yang bagus, tapi policy itu menjangkau semua masyarakat. Kita juga bagian dari Kota Depok. Kita adalah orang-orang Depok yang sebetulnya punya kemauan untuk mau membawa kota ini jauh lebih tinggi lagi. Jadi bukan disalahartikan sebagai kita mau merusak kota ini, kita mau berkontribusi bahwa potensi yang dimiliki kota ini harusnya kita bisa manfaatkan untuk kota ini sendiri gitu loh. Ya mungkin kita
kita tahu sendiri kalau generasi milenial tadi mungkin nggak pernah masuk. Jangankan ke balai kota, misalkan apalagi ketemu Pak Wali, misalkan itu sangat susah sekali, nggak kepikiran dalam mereka gitu. Oke, pesannya terakhir nih buat Depok. Ini kota yang sebetulnya potensinya sangat besar, amazing lah. Kalau kita lihat Silicon Valley misalkan tahun 80-an, itu mereka bisa membangun dari tadi ranah-ranah industri yang kecil, dosennya berkontribusi, terus mahasiswanya aktif, pemerintahnya coba membantu, mereka membangun industri dari awal. Dan Depok tuh punya engine-nya semua, kampusnya ada, developernya banyak, mahasiswanya ratusan ribu, orang-orang pinter tinggal di Depok. Siapa yang nggak pinter? Pasti semua ada di Depok. Ada 6 menteri yang tinggal di Depok, misalkan dari Bu Retno sampai pada Romin Dahuri, menteri semua ada di kota Depok gitu kan. Itu mereka punya kemampuan untuk bisa berkontribusi terhadap kotanya kalau mereka diajak ujung rembuk, sehingga kota ini menjadi salah satu rujukan kota besar di seluruh dunia gitu loh. Dan kita yakin dan percaya bahwa anak-anak muda di kota Depok berbicara di kota itu. Ironis misalkan seorang anak dari kota Depok, ya kan, dia seorang anak muda, terus kemudian dijadikan duta di negara lain, di kota lain, di Seoul misalkan. Nah, itu orang Depok gitu. Tapi kenapa dia menjadi duta di negara lain, di kota lain, tapi di kotanya sendiri tidak pernah mendapatkan perhatian? Ini kan sebuah ironi sebetulnya. Ini yang harus dilihat bahwa zamannya sudah berubah gitu. Ada hal-hal baru pola baru yang sebetulnya bisa mengakselerasi percepatan pembangunan kota Depok kalau mereka mau melihat ada jenis ekonomi baru tadi, kreatif, digital ekonomi yang bisa membawa kota Depok menjadi kota besar pada suatu hari ini. Oke, terima kasih Mas Didi. Sama-sama. Mari kita lanjutkan dengan wawancara sepedanya. Mereka malah terangkan. Siap. Hei, mana? Enggak, saya ini agak sungkan kalau dekat juragan. Ada Big Boss kita. Rapat apa ini? Bagi-bagi dong ordernya gitu. Itu mah nggak pernah. Kita nggak dibagi-bagi nih ordernya.